Aku rela nikahi aki-aki bos kelapa sawit demi melunasi hutang keluargaku padanya. Namun saat malam pertama aku syok tahu dia diam-diam lakukan ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari senja memerah jingga, membias melalui celah jendela rumah kayu yang mulai lapuk. Debu-debu menari dalam sinarnya, seolah ikut mengenang tawa dan cerita yang pernah memenuhi setiap sudut ruangan ini. Bagi Ratri, rumah sederhana ini bukan sekadar bangunan, melainkan saksi bisu perjalanan hidupnya bersama kedua orang tuanya. Setiap retakan di dinding, setiap ukiran di kusen pintu, menyimpan kenangan manis yang kini terasa begitu jauh. Di ruang tengah yang temaram, Ratri duduk bersimpuh di lantai dingin. Di pangkuannya, tergeletak sebuah buku album tua. Jari-jarinya yang lentik dan halus membalik setiap lembarannya dengan hati-hati. Foto-foto masa kecilnya, kebersamaan dengan ayah dan ibu, saat-saat bahagia yang kini terasa seperti mimpi di siang bolong. Air mata tanpa sadar menetes, membasahi potret senyum hangat ayahnya. Ayah, sosok pekerja keras yang selalu membanting tulang demi keluarga. Seorang guru desa yang sederhana namun memiliki semangat baja untuk mendidik anak-anak kampung. Namun, takdir berkata lain. Serangan jantung mendadak merenggut nyawanya setahun lalu, meninggalkan luka menganga di hati Ratri dan ibunya. Setelah kepergian ayah, beban hidup terasa semakin berat. Ibu Ratri, seorang ibu rumah tangga yang lembut, harus berjuang seorang diri menafkahi keluarga. Usaha kecil-kecilan membuat kue tradisional yang dulu hanya menjadi hobi, kini menjadi tumpuan harapan. Namun, penghasilannya tak seberapa, jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi cicilan utang ayah di bank yang jumlahnya terus membengkak. Ratri sendiri, baru saja menyelesaikan kuliahnya dan bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar tempat ayahnya dulu mengajar. Gaji yang pas-pasan membuatnya tak mampu berbuat banyak untuk membantu ibunya. Setiap malam, mereka berdua bergumul dengan kecemasan akan surat peringatan dari bank yang semakin sering datang. Suatu sore, saat Ratri baru kembali dari sekolah, ibunya menyambutnya dengan wajah pucat dan mata sembab. Di tangannya tergenggam selembar surat berwarna biru. Jantung Ratri berdegup kencang, firasat buruk menyeruak dalam benaknya. Ini, surat terakhir. Nak, suara ibunya bergetar. Kita diberi waktu 1 minggu lagi untuk melunasi seluruh utang ayah. Jika tidak, kalimat ibunya terhenti. Namun Ratri sudah bisa menebak kelanjutannya. Rumah ini, satu-satunya harta yang mereka miliki, akan disita. Kenangan akan ayahnya akan ikut lenyap bersama dinding-dinding rumah ini. Malam itu, Ratri tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang penuh dengan bayangan masa lalu. Otaknya terus mencari jalan keluar, sebuah keajaiban yang bisa menyelamatkan keluarganya. Namun, setiap solusi yang terlintas terasa buntu. Keesokan harinya, saat membantu ibunya membuat kue di dapur, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal keluar dari mobil. Wajahnya tegas dengan kerutan di sekitar mata yang menandakan usianya. Ratri mengenali pria itu. Dia adalah Pak Harjo, seorang pengusaha kelapa sawit terkaya di desa mereka, dan juga orang yang memberikan pinjaman besar kepada ayahnya dulu. Pak Harjo masuk rumah dengan sopan, namun aura kekuasaan tetap terpancar darinya. Ia berbicara dengan Ibu Ratri, suaranya rendah namun penuh wibawa. Ratri hanya bisa mendengarkan dari kejauhan. Hatinya berdebar-debar tak menentu. Setelah kepergian Pak Harjo, Ibu Ratri menghampirinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, keputusasaan, namun juga harapan. Ratri, suara ibunya pelan. Pak Harjo, beliau memberikan kita sebuah penawaran.
Ratri menatap ibunya, menunggu dengan cemas. Beliau bersedia menghapus seluruh utang ayah, dan bahkan memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Ibu Ratri menarik napas dalam-dalam, seolah berat untuk melanjutkan kata-katanya. Dengan satu syarat, kamu harus menikah dengannya. Bagai petir menyambar di siang bolong, kata-kata ibunya menghantam Ratri. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Menikah dengan Pak Harjo? Seorang pria yang usianya jauh di atas ayahnya? Seorang pria yang hampir tidak dikenalnya? Tidak mungkin, Ibu, seru Ratri, air mata kembali membanjiri matanya. Ini gila, aku tidak bisa. Namun, di mata ibunya, Ratri melihat keputusasaan yang mendalam. Ia tahu, ibunya melakukan ini demi menyelamatkan mereka, demi menjaga kenangan akan ayah tetap hidup di rumah ini. Malam itu, Ratri kembali termenung di kamarnya. Di luar, suara jangkrik bersahutan, seolah ikut merasakan kegelisahannya. Ia menatap foto ayahnya di meja nakas. Senyum hangat di foto itu seolah bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan, Nak?" Pilihan yang teramat sulit membentang di hadapannya. Kehilangan rumah kenangan dan terus hidup dalam kesulitan, atau mengorbankan kebahagiaan dan masa depannya demi melunasi utang dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Dalam kegelapan malam, di bawah tatapan sendu rembulan, Ratri membuat sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah keputusan yang lahir dari keputusasaan dan cinta yang mendalam kepada keluarganya. Ia akan menikahi aki-aki bos kelapa sawit itu. Pagi menyapa dengan cahaya kelabu yang seolah enggan menembus tebalnya awan di luar jendela kamar Ratri. Semalaman suntuk matanya enggan terpejam. Pikirannya berputar-putar seperti kaset rusak yang terus mengulang adegan penawaran Pak Harjo dan air mata keputusasaan ibunya. Keputusan yang telah ia ambil terasa bagai batu besar yang mengganjal di dadanya, membuatnya sulit bernapas dan merasakan kebahagiaan. Di ruang makan yang sunyi, ibunya sudah duduk menunggu. Garis-garis halus di wajah ibunya tampak semakin jelas di bawah cahaya pagi yang suram. Matanya sembab, namun ketika menatap Ratri, seulas senyum tipis berusaha ia paksakan. Di atas meja terhidang nasi goreng sederhana. Aroma gurihnya biasanya menggugah selera, namun pagi ini Ratri merasa perutnya mual dan tak berselera. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat, diisi oleh kecemasan yang tak terucapkan. "Bagaimana tidurmu, Nak?" tanya ibunya lembut, suaranya sedikit bergetar. Ia meraih tangan Ratri dan menggenggamnya erat. Ratri menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak di hatinya. Ia membalas genggaman tangan ibunya, menyalurkan sedikit keteguhan yang sebenarnya terasa rapuh. "Baik, Ibu," jawabnya lirih, berusaha terdengar meyakinkan. Aku akan melakukannya." Mendengar jawaban Ratri, air mata haru langsung membanjiri pipi ibunya. Ia bangkit dari duduknya dengan tergesa dan memeluk Ratri erat. Isakannya tertahan di dada. "Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Ibu tahu ini sangat berat bagimu, pengorbanan yang luar biasa. Tapi ibu yakin, jauh di dalam hati, Pak Harjo adalah orang yang baik. Beliau hanya, mungkin terlihat keras di luar." Ratri hanya bisa membalas pelukan ibunya, merasakan kehangatan tubuh yang selalu melindunginya. Namun, dalam hatinya, keraguan terus berkecamuk. Kebaikan Pak Harjo terasa seperti ilusi, tersembunyi di balik tawaran yang terasa lebih seperti transaksi bisnis yang dingin dan kalkulatif. Hari-hari menjelang pernikahan berlalu dalam kabut kesedihan dan persiapan yang terasa hampa. Ibu Ratri berusaha tegar, sibuk mengurus segala keperluan meskipun hatinya pasti terluka. Sebuah gaun putih sederhana telah disiapkan, jauh dari impian gaun pengantin seorang gadis muda. Gaun itu lebih terasa seperti simbol kepasrahan, sebuah penanda bahwa ia telah merelakan masa depannya. Sore yang ditakdirkan tiba. Sebuah mobil mewah berwarna hitam kembali berhenti di depan rumah mereka. Kali ini, Pak Harjo tidak sendiri.
Seorang pria berkacamata dengan penampilan rapi dan membawa tas kerja kulit mengikutinya masuk. Ibu Ratri menyambut mereka dengan senyum getir. Di ruang tamu yang sederhana, di atas meja kayu yang menjadi saksi bisu kehangatan keluarga mereka, terbentang beberapa lembar dokumen yang terasa dingin dan mengancam. Ratri menatapnya dengan pandangan kosong. Hatinya mencelos melihat barisan kalimat hitam di atas putih yang akan mengikat seluruh kehidupannya dengan pria yang hampir tidak dikenalnya itu. "Selamat sore, Ibu Ratri." "Ratri," sapa pengacara itu dengan nada formal. "Saya di sini untuk menjelaskan surat perjanjian pranikah yang telah disiapkan oleh Bapak Harjo." Ia kemudian mulai membacakan pasal demi pasal, menjelaskan tentang pelunasan utang, jaminan kesejahteraan Ibu Ratri, dan fasilitas yang akan diberikan kepada Ratri setelah pernikahan sah. Ratri mendengarkan setiap kata yang diucapkan pengacara itu, namun pikirannya melayang jauh. Ia merasa seperti objek yang sedang dinilai dan diperjualbelikan. Harga dirinya terasa terinjak-injak oleh situasi ini. Ia menatap Pak Harjo sekilas. Pria itu duduk dengan tenang, sesekali mengangguk kepada pengacaranya. Ekspresinya datar, sulit dibaca. Ratri tidak bisa menebak apa yang sebenarnya ada di benak pria ini. Apakah ia benar-benar menginginkannya sebagai seorang istri, seorang pendamping hidup, atau hanya sebagai alat untuk melunasi utang dan memperkuat status sosialnya? Dengan tangan gemetar, Ratri menerima pena yang disodorkan pengacara. Ia membaca sekilas dokumen itu, meskipun pikirannya terlalu kalut untuk mencerna setiap detailnya. Di bawah tatapan ibunya yang penuh harap dan tatapan datar Pak Harjo, ia menandatangani setiap lembar perjanjian itu. Saat tinta hitam membubuhkan namanya di atas kertas, Ratri merasa ada ikatan tak kasat mata yang mengikat kebebasannya. Ia resmi terikat dengan Pak Harjo, seorang pria yang usianya terpaut jauh dan tidak pernah hadir dalam bayangan masa depannya. Hari pernikahan tiba dengan suasana yang suram dan hening. Akad nikah dilangsungkan secara sederhana di rumah Ratri, hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dekat dan tetangga yang tampak canggung. Tidak ada riasan mewah yang menghiasi wajah Ratri, tidak ada pesta meriah yang merayakan kebahagiaan. Hanya ijab kabul yang terasa begitu singkat namun memiliki konsekuensi yang abadi. Saat Pak Harjo mengucapkan janji suci dengan suara lantang dan mantap, Ratri hanya bisa menundukkan kepala. Air mata diam-diam menetes membasahi pipinya. Ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya, merelakan impian dan kebahagiaan masa mudanya demi menyelamatkan keluarganya dari jurang kehancuran. Setelah acara selesai, Pak Harjo menggandeng tangan Ratri, membawanya menuju mobil mewah yang akan membawanya ke kehidupan yang baru dan asing. Rumah megah Pak Harjo berdiri kokoh di tengah hamparan perkebunan kelapa sawit yang luas. Rumah itu terasa dingin dan tanpa jiwa. Tidak ada kehangatan dan keakraban yang selalu ia rasakan di rumah sederhananya dulu. Kamar yang telah disiapkan untuk Ratri sangat luas dan mewah, dihiasi dengan perabotan mahal dan lukisan-lukisan indah. Namun, kamar itu terasa sunyi dan kosong. Tidak ada sentuhan personal yang bisa membuatnya merasa nyaman. Ratri duduk di tepi ranjang besar, menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Ia merasa terasing di tengah kemewahan ini, seorang diri di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungnya. Malam pertama mereka terasa canggung dan penuh jarak. Pak Harjo memperlakukannya dengan sopan dan menjaga jarak. Tidak ada sentuhan kasih sayang, tidak ada bisikan cinta, hanya formalitas yang dingin. Ratri merasa seperti seorang tamu yang tidak diundang di rumah suaminya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat dan membosankan. Ratri mencoba membiasakan diri dengan rutinitas baru, namun hatinya terus meronta dan merindukan kehidupannya yang dulu. Ia merindukan obrolan hangat dengan ibunya, tawa riang bersama teman-temannya, dan kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Pak Harjo tenggelam dalam kesibukan mengurus perkebunannya. Mereka jarang berinteraksi, dan jika berbicara pun hanya seputar pertanyaan basa-basi atau instruksi singkat dari Pak Harjo. Ratri merasa jarak di antara mereka semakin lebar, meskipun mereka berada dalam satu atap. Suatu sore, saat Ratri berjalan-jalan di sekitar perkebunan yang membentang luas,
ia melihat seorang pemuda berdiri di tengah jalan setapak, berdebat sengit dengan beberapa pekerja perkebunan. Pemuda itu tampak marah dan putus asa. Raut wajahnya menunjukkan perjuangan yang berat. Dari percakapan yang samar-samar tertangkap telinganya, Ratri memahami bahwa pemuda itu sedang berusaha mempertahankan lahan pertanian keluarganya yang terancam diambil alih untuk perluasan perkebunan Pak Harjo. Tiba-tiba, rasa iba yang mendalam menyelimuti hati Ratri. Ia merasakan kesedihan dan keputusasaan yang sama seperti yang pernah ia alami saat terancam kehilangan rumahnya. Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya mendekati pemuda itu. "Permisi," sapa Ratri pelan, suaranya hampir berbisik. Pemuda itu menoleh dengan cepat, menatap Ratri dengan tatapan penuh curiga dan permusuhan. "Anda siapa?" tanyanya ketus. Nada suaranya meninggi karena emosi. "Saya, Ratri," jawabnya gugup, merasa terintimidasi oleh tatapan tajam pemuda itu. "Saya, istri Pak Harjo." Ekspresi pemuda itu langsung berubah drastis. Kemarahan di wajahnya seketika digantikan oleh keterkejutan, lalu berubah menjadi sinisme yang dingin. "Jadi, Anda salah satu dari mereka," ujarnya dengan nada merendahkan, tatapannya menusuk. Ratri terdiam, merasa tertuduh dan terluka oleh kata-kata pemuda itu. Ia tahu, di mata pemuda ini, ia adalah bagian dari orang yang telah merenggut harapan dan mata pencaharian keluarganya. Namun, ia juga seorang korban dalam situasi ini, terpaksa menikahi pria yang kini menjadi lawannya. Pertemuan singkat yang penuh ketegangan itu meninggalkan jejak yang mendalam di hati Ratri, membuatnya semakin mempertanyakan perannya dalam kehidupan barunya. Apakah ia hanya akan menjadi istri seorang bos kelapa sawit yang dianggap kejam oleh sebagian orang? Atau bisakah ia menggunakan posisinya untuk membantu orang lain yang senasib dengannya? Sebuah benih pertanyaan mulai tumbuh di benaknya, membawa bersamanya secercah harapan di tengah kegelapan hatinya. Setelah pertemuan singkat namun membekas dengan Arya di batas perkebunan, Ratri kembali ke rumah mewah itu dengan perasaan yang semakin tertekan. Kata-kata Arya, "Jadi, Anda salah satu dari mereka," terus berputar di benaknya seperti kaset rusak. Ia merasa teralienasi, terperangkap di antara dua dunia yang bertentangan. Kemewahan yang ia nikmati namun tidak diinginkan, dan penderitaan orang-orang yang menjadi korban dari kekuasaan suaminya. Malam itu, di kamar tidurnya yang luas dan sunyi, Ratri kembali bergumul dengan pikirannya. Pak Harjo sudah beristirahat di kamar terpisah. Sebuah kebiasaan yang semakin memperlebar jurang di antara mereka. Ratri bangkit dari ranjang berbalut sutra yang terasa dingin dan tanpa kehangatan. Ia melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke hamparan perkebunan kelapa sawit yang luas. Di bawah cahaya rembulan yang pucat, ribuan pohon kelapa sawit tampak seperti pasukan yang tak terhitung jumlahnya, merayap dan menaklukkan setiap jengkal tanah. Pemandangan itu, yang seharusnya melambangkan kekayaan dan kekuasaan suaminya, justru terasa mengancam bagi Ratri. Pikirannya kembali tertuju pada Arya. Ia mengingat sorot mata pemuda itu, perpaduan antara keberanian yang membara dan keputusasaan yang mendalam saat ia mempertahankan tanah leluhurnya. Ratri merasakan adanya resonansi dalam diri mereka, sebuah kesamaan sebagai individu yang terdesak dan berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Keesokan harinya, Ratri memberanikan diri untuk mencari tahu lebih banyak tentang pemuda itu. Saat ia berpapasan dengan Pak Somad, salah satu pekerja rumah tangga yang sudah lama mengabdi pada keluarga Pak Harjo, Ratri mencoba bertanya dengan hati-hati. "Pak Somad," panggil Ratri dengan suara pelan saat pria itu sedang menyiram tanaman di teras belakang. Pak Somad menghentikan pekerjaannya dan menoleh, tampak sedikit terkejut dengan sapaan Ratri. Ia menundukkan kepala dengan sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" Saya melihat seorang pemuda kemarin di dekat batas perkebunan," ujar Ratri ragu-ragu, mencoba menyembunyikan rasa ingin tahunya. "Dia sepertinya sedang ada masalah." Pak Somad tampak gugup. Matanya bergerak gelisah seolah takut didengar oleh orang lain. "Oh, itu mungkin Nak Arya, Nyonya," jawabnya dengan suara rendah, hampir berbisik.
Dia dan keluarganya memang punya tanah di sana. Sudah lama ada perselisihan dengan bapak soal perluasan lahan perkebunan. Nama Arya terukir jelas dalam benak Ratri. Ia merasa ada benang tak terlihat yang menghubungkannya dengan pemuda itu. Sebuah rasa ingin tahu yang bercampur dengan empati. Ia ingat pernah mendengar samar-samar tentang sengketa lahan di desa ini, namun tidak pernah benar-benar memperhatikannya sampai sekarang. Beberapa hari kemudian, saat Ratri berjalan-jalan di sekitar perkebunan untuk menghilangkan kejenuhannya, ia kembali melihat Arya. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia sedang berbicara dengan beberapa orang dewasa yang tampak sebaya dengannya, berdiri di dekat batas perkebunan yang ditandai dengan patok-patok kayu usang. Mereka terlihat serius. Sesekali ada nada tinggi dalam percakapan mereka, namun juga terpancar semangat perjuangan yang tak padam. Ratri mengamati mereka dari kejauhan, bersembunyi di balik rimbunnya daun kelapa sawit. Hatinya tertarik dengan tekad mereka untuk mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Diam-diam, Ratri mulai mengumpulkan informasi tentang sengketa lahan tersebut. Ia mendekati beberapa pekerja perkebunan yang lebih tua dan tampak lebih terbuka, menanyakan dengan hati-hati tentang sejarah tanah tersebut. Ia juga memberanikan diri memasuki ruang kerja Pak Harjo saat suaminya sedang tidak ada di rumah, mencari dokumen-dokumen yang mungkin berkaitan dengan masalah ini. Di antara tumpukan berkas dan peta, ia menemukan beberapa surat dan catatan yang mengindikasikan bahwa keluarga Arya dan beberapa warga lainnya memang memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum, jauh sebelum perkebunan kelapa sawit Pak Harjo meluas. Namun, Ratri juga menemukan surat-surat yang menunjukkan upaya Pak Harjo untuk mengambil alih lahan tersebut dengan berbagai cara, termasuk melalui jalur hukum yang tampak dipaksakan. Perlahan, pandangan Ratri terhadap Pak Harjo mulai berubah secara signifikan. Pria yang ia nikahi karena terpaksa, pria yang telah menyelamatkan keluarganya dari jurang kemiskinan, ternyata memiliki sisi gelap yang tidak pernah ia bayangkan. Kekuasaan dan kekayaan yang melimpah tampaknya telah membutakannya, membuatnya tega merampas hak-hak orang kecil demi ambisi pribadinya. Konflik batin yang hebat mulai berkecamuk dalam diri Ratri. Di satu sisi, ia merasa memiliki utang budi yang besar kepada Pak Harjo. Tanpa bantuannya, ia dan ibunya mungkin sudah kehilangan segalanya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa membenarkan tindakan suaminya yang jelas-jelas merugikan orang lain. Hati nuraninya memberontak melihat ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam dalam keheningan yang biasa menyelimuti rumah mewah itu, Ratri memberanikan diri untuk membuka topik yang selama ini mengganggunya. "Pak," ujar Ratri dengan suara yang berusaha ia buat setenang mungkin, Saya dengar ada masalah dengan perluasan perkebunan dan tanah milik warga." Pak Harjo, yang sedang menyuapkan nasi ke mulutnya, menghentikan gerakannya. Ia meletakkan sendoknya dan menatap Ratri dengan tatapan dingin yang menusuk. "Itu bukan urusanmu, Ratri," jawabnya dengan nada datar dan tanpa ekspresi. "Itu masalah bisnis. Masalah orang dewasa." "Tapi, Pak, dari yang saya dengar, ada beberapa warga yang memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah itu," balas Ratri, mencoba memberanikan diri meskipun jantungnya berdebar kencang. Pak Harjo mendengus sinis. Sebuah seringai mengejek terukir di bibirnya. "Hak? Di dunia ini, Ratri, yang berkuasa yang punya hak. Mereka hanya orang-orang lemah yang tidak bisa mempertahankan apa yang mereka punya. Jangan naif." Jawaban Pak Harjo bagai tamparan keras bagi Ratri. Ia tidak menyangka suaminya akan memiliki pandangan yang begitu kejam dan merendahkan terhadap sesama manusia. Malam itu, Ratri tidur dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ia merasa semakin jauh dan terasing dari pria yang kini berstatus sebagai suaminya. Hari-hari berikutnya, Ratri semakin sering melihat Arya dan warga desa berkumpul dan berdiskusi di dekat batas perkebunan. Ia melihat semangat solidaritas dan harapan yang masih menyala di mata mereka, sesuatu yang sudah lama padam dalam dirinya. Tanpa bisa ia kendalikan, hatinya mulai tergerak untuk melakukan sesuatu, untuk membantu mereka yang sedang berjuang. Suatu sore,
Saat Ratri sedang berjalan-jalan di sekitar perkebunan dengan alasan mencari udara segar, ia melihat Arya sedang seorang diri memperbaiki pagar pembatas yang tampak rusak dan reyot. Ia menghampirinya dengan langkah hati-hati, merasa gugup namun tekadnya kuat. "Arya," sapa Ratri pelan, suaranya hampir berbisik karena takut ketahuan. Arya menghentikan pekerjaannya dan menoleh. Ekspresinya kembali dingin dan penuh curiga saat melihat Ratri berdiri di hadapannya. "Ada apa lagi?" tanyanya singkat. Nada suaranya tidak ramah. Saya ingin bicara sebentar," ujar Ratri, berusaha mengabaikan tatapan sinis Arya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Arya menghela napas kasar, meletakkan palu yang dipegangnya di tanah. "Saya tidak punya urusan dengan istri bos perkebunan," jawabnya ketus, kembali memunggungi Ratri dan melanjutkan pekerjaannya. "Saya tahu," balas Ratri dengan nada yang sedikit lebih tegas, menunjukkan bahwa ia tidak akan mudah menyerah. "Tapi saya tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya ingin membantu kalian." Arya kembali menghentikan pekerjaannya dan berbalik menghadap Ratri. Ia menatapnya dengan tatapan menyelidik yang intens. "Membantu? Anda? Istri Pak Harjo? Jangan bercanda." Ratri mengangguk pelan, matanya menatap mata Arya dengan harapan. "Saya tahu ini sulit dipercaya. Tapi saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan suami saya. Saya ingin keadilan untuk kalian. Saya punya beberapa informasi." Arya terdiam sejenak, menatap Ratri dengan tatapan yang kini bercampur antara curiga, kebingungan, dan sedikit ketertarikan. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai wanita di hadapannya ini. Istri dari orang yang telah merenggut harapan keluarganya, tiba-tiba menawarkan bantuan. Itu terlalu aneh dan berisiko untuk dipercaya begitu saja. "Kenapa?" tanya Arya akhirnya. Suaranya masih penuh keraguan dan kewaspadaan. "Kenapa Anda, seorang istri dari orang yang ingin mengambil tanah kami, tiba-tiba ingin membantu kami?" Ratri menatap mata Arya dengan tulus, mencoba menyampaikan kejujuran dan kepedulian yang mulai tumbuh di hatinya. "Karena saya tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang menjadi bagian dari hidup dan kenangan kita. Dan saya percaya, setiap orang, termasuk Anda dan keluarga Anda, berhak atas keadilan dan kebenaran." Percakapan singkat namun syarat makna itu menjadi titik awal dari sebuah hubungan yang rumit dan penuh risiko. Ratri, seorang istri dari bos kelapa sawit yang menjadi sumber masalah bagi warga desa, diam-diam menawarkan bantuan kepada orang-orang yang sedang berjuang melawan suaminya. Sebuah langkah berbahaya yang bisa membahayakan posisinya, pernikahannya, dan bahkan keselamatannya sendiri. Namun, hati nuraninya yang selama ini terbungkam akhirnya mulai bersuara, menuntunnya untuk mengambil jejak langkah di tanah sengketa. Sebuah langkah yang akan mengubah jalan hidupnya dan mungkin juga nasib warga desa. Pertanyaan Arya menggantung di udara seperti kabut pagi yang enggan menghilang, menuntut kejujuran yang paling dalam dari diri Ratri. Ia merasakan tatapan mata pemuda itu menginterogasi, mencari celah kebohongan atau kepalsuan dalam setiap kata yang akan ia ucapkan. Ratri menarik napas perlahan, merasakan hembusan angin lembut menerpa wajahnya, seolah alam pun ikut menanti jawabannya. "Saya memang menikah dengan Pak Harjo karena keadaan yang sangat sulit." Ratri memulai dengan suara pelan namun berusaha terdengar tulus. Ia mengalihkan pandangannya sejenak ke tanah, seolah mencari kekuatan di sana, sebelum kembali menatap mata Arya dengan keberanian yang perlahan tumbuh dalam hatinya. "Utang ayah saya, jumlahnya sangat besar, dan ibu saya benar-benar terdesak. Menikah dengan beliau adalah satu-satunya jalan yang ditawarkan untuk melunasi semuanya dan menyelamatkan rumah yang penuh kenangan kami." Arya mendengarkan dengan seksama, kedua tangannya mengepal di sisinya. Ekspresinya sedikit melunak melihat kejujuran yang terpancar dari mata Ratri, namun jejak kewaspadaan masih belum sepenuhnya menghilang. Ia tahu, kata-kata bisa menipu, dan ia tidak ingin memberikan harapan palsu kepada keluarganya dan warga desa. "Tapi," lanjut Ratri dengan suara yang kini terdengar lebih mantap,
Seiring dengan keyakinan yang semakin menguat dalam dirinya, itu tidak berarti saya setuju dengan segala tindakan yang beliau lakukan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kalian berjuang mati-matian mempertahankan tanah yang menjadi sumber kehidupan kalian, tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan menurut saya, apa yang dilakukan Pak Harjo itu tidak adil. Ratri kemudian menceritakan secara garis besar tentang informasi yang berhasil ia kumpulkan secara diam-diam dari dokumen-dokumen yang tersimpan di ruang kerja Pak Harjo. Ia berhati-hati untuk tidak menyebutkan detail-detail spesifik yang bisa membahayakan dirinya jika ketahuan. Namun ia berusaha meyakinkan Arya bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi celah atau amunisi dalam perjuangan mereka. Ia menekankan bahwa ada inkonsistensi dalam beberapa dokumen kepemilikan dan indikasi adanya tekanan yang mungkin dilakukan oleh pihak perkebunan terhadap beberapa warga yang lemah. Arya terdiam cukup lama setelah mendengar penjelasan Ratri. Ia menatap hamparan perkebunan kelapa sawit yang membentang luas di sekeliling mereka. Pohon-pohon itu menjulang tinggi bagai saksi bisu dari konflik yang sedang terjadi. Angin sepau-sepau menggerakkan dedaunan, menciptakan suara desiran yang lembut namun terasa penuh misteri. "Kenapa Anda mau mengambil risiko sebesar ini?" tanya Arya akhirnya. Nada suaranya kini jauh lebih lembut, meskipun keraguan masih tersirat dalam setiap katanya. "Anda adalah istri beliau. Anda memiliki segalanya secara materi. Apa yang membuat Anda mau mempertaruhkan itu semua untuk membantu kami, orang asing bagi Anda?" Ratri tersenyum pahit. Sebuah senyuman yang menyimpan kesedihan dan kekosongan yang selama ini ia rasakan. "Mewah memang, Arya," ujarnya lirih, "tapi hidup saya terasa kosong. Saya merasa terperangkap dalam sangkar emas. Mungkin, dengan membantu kalian, saya bisa menemukan kembali tujuan hidup saya, sebuah alasan untuk melakukan sesuatu yang benar." Keheningan kembali menyelimuti mereka untuk beberapa saat. Arya tampak bergelut dengan pikirannya, menimbang antara rasa curiga yang wajar dan harapan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Ia melihat ketulusan di mata Ratri, namun ia juga tidak bisa mengabaikan statusnya sebagai istri dari orang yang menjadi lawan mereka. "Informasi konkret apa yang Anda miliki?" tanya Arya kemudian, nada suaranya kini lebih serius dan fokus. Ia memutuskan untuk sementara mengesampingkan keraguannya, dan melihat apa yang bisa ditawarkan oleh wanita di hadapannya ini. Ratri menjelaskan secara lebih terarah tentang jenis-jenis dokumen yang ia lihat dan potensi kelemahan dalam klaim Pak Harjo. Ia menyebutkan tentang adanya surat-surat lama yang mungkin bisa menjadi bukti kepemilikan sah warga, serta beberapa catatan yang mengindikasikan adanya praktik kurang etis dalam proses perluasan lahan. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas poin-poin yang disampaikan Ratri. Setelah beberapa saat berdiskusi, Arya menghela napas panjang, sebuah pertanda bahwa ia mulai mempertimbangkan tawaran Ratri dengan lebih serius. "Saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayai Anda sepenuhnya," ujar Arya dengan nada jujur. "Kepercayaan itu mahal harganya, terutama dalam situasi seperti ini. Tapi, kami sudah mencoba berbagai cara untuk melawan ketidakadilan ini, dan semuanya selalu menemui jalan buntu. Mungkin bantuan dari seseorang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan Pak Harjo bisa memberikan angin segar bagi perjuangan kami." Sebuah harapan kecil mulai bersemi di hati Ratri mendengar kata-kata Arya. Ia merasa usahanya untuk membuka diri dan menawarkan bantuan tidak sia-sia. "Saya mengerti keraguan Anda, Arya," balas Ratri dengan nada lembut namun penuh keyakinan. "Saya tidak meminta Anda untuk percaya begitu saja pada kata-kata saya. Tapi saya bersedia membantu sebisa yang saya mampu. Kita bisa bertemu lagi di sini, secara diam-diam, dan saya akan memberikan informasi yang saya temukan." Arya mengangguk pelan, matanya menatap Ratri dengan tatapan yang kini sedikit lebih terbuka. "Baik, tapi Anda harus sangat berhati-hati. Jika Pak Harjo sampai tahu tentang ini..." "Saya sadar akan risikonya," potong Ratri dengan nada tegas. "Tapi saya siap menghadapinya. Saya tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat ketidakadilan ini." Sejak pertemuan itu,
Ratri dan Arya mulai menjalin komunikasi rahasia yang penuh risiko. Mereka bertemu secara diam-diam di berbagai sudut perkebunan, di bawah rindangnya pohon-pohon kelapa sawit yang menjadi saksi bisu dari pertukaran informasi dan rencana mereka. Ratri dengan hati-hati membagikan setiap informasi yang berhasil ia kumpulkan. Selalu waspada agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Pak Harjo maupun para pekerja di rumah. Informasi yang diberikan Ratri menjadi secercah harapan bagi perjuangan warga desa. Mereka mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang taktik yang digunakan pihak perkebunan dan potensi celah hukum yang selama ini tidak mereka sadari. Arya bersama beberapa tokoh masyarakat yang gigih mulai menyusun strategi yang lebih matang berdasarkan informasi rahasia dari istri bos mereka sendiri. Namun, pertemuan rahasia antara Ratri dan Arya tidak selalu berjalan mulus. Mereka harus selalu waspada terhadap kemungkinan adanya mata-mata atau orang-orang yang mungkin mencurigai kedekatan mereka. Rasa takut dan cemas terus menghantui Ratri, terutama setiap kali ia harus kembali ke rumah dan bersikap normal di hadapan Pak Harjo, menyembunyikan kebenaran di balik senyum palsunya. Pak Harjo sendiri mulai menunjukkan perubahan sikap yang mengkhawatirkan. Ia menjadi lebih posesif dan curiga terhadap Ratri. Ia sering menanyakan tentang kegiatannya di luar rumah, meskipun Ratri hanya berkeliaran di sekitar perkebunan. Ia tampak tidak senang jika Ratri terlihat berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan para pekerja di rumah. "Kamu tidak perlu terlalu sering keluar rumah, Ratri," ujar Pak Harjo suatu malam saat mereka sedang menikmati makan malam dalam keheningan yang dingin. "Semua yang kamu butuhkan sudah tersedia di sini. Lebih baik kamu tinggal di rumah dan menjaga diri." Ratri hanya bisa membalas dengan senyum tipis dan anggukan kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahan dan ketakutan yang mencengkeram hatinya. Ia merasa semakin terisolasi, seperti burung cantik yang terperangkap dalam sangkar emas, dikelilingi kemewahan namun kehilangan kebebasan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Tekanan semakin meningkat dari segala arah. Ratri harus melangkah dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan setiap kata dan tindakannya. Ia harus menjaga rahasia ini dari suaminya dan semua orang di sekitarnya. Namun, tekadnya untuk membantu Arya dan warga desa menegakkan keadilan semakin membara. Ia percaya bahwa kebenaran harus terungkap, meskipun ia harus mempertaruhkan segalanya yang ia miliki, termasuk pernikahannya dan mungkin juga keselamatannya sendiri. Bisikan rahasia di bawah naungan pohon-pohon kelapa sawit telah menumbuhkan benih perlawanan yang kuat di hati seorang istri bos kelapa sawit, sebuah benih yang siap untuk bertunas dan mengubah jalannya cerita. Hari-hari setelah pertemuan rahasia dengan Arya terasa bagai berjalan di atas tali tipis. Ratri harus menjaga keseimbangan antara perannya sebagai istri seorang bos perkebunan yang kaya raya dan perannya sebagai mata-mata yang diam-diam mendukung perjuangan warga desa. Setiap interaksi dengan Pak Harjo terasa penuh kepura-puraan, setiap senyum yang ia berikan terasa dipaksakan. Ketika Pak Harjo pergi untuk urusan bisnis keluar kota atau sibuk mengawasi perkebunan di daerah terpencil, Ratri memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyelinap ke ruang kerjanya. Ruangan itu, dengan pintu kayu mahoni yang selalu terkunci rapat, menyimpan misteri dan potensi jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Ratri berhasil mendapatkan kunci cadangan secara tidak sengaja saat membantu membersihkan kamar Pak Harjo. Kunci itu tergeletak di laci meja rias, seolah memang ditakdirkan untuk ditemukan. Jantung Ratri selalu berdebar kencang setiap kali ia membuka pintu ruang kerja itu. Aroma maskulin yang khas milik Pak Harjo bercampur dengan bau kertas tua dan tinta menciptakan suasana yang tegang dan penuh rahasia. Ia mengamati setiap sudut ruangan dengan cermat, menyentuh setiap tumpukan berkas dan buku-buku tebal, berharap menemukan petunjuk yang mungkin terlewatkan pada kunjungan sebelumnya. Ia merasa seperti seorang arkeolog yang sedang menggali artefak kuno, mencari kepingan-kepingan masa lalu yang bisa menjelaskan teka-teki masa kini. Di antara tumpukan dokumen-dokumen legal dan laporan keuangan perkebunan, Ratri menemukan sebuah lemari besi kecil berwarna abu-abu yang tampak kokoh dan terkunci rapat dengan kunci kombinasi. Berbagai cara telah ia coba untuk membukanya, mulai dari mencoba menebak kombinasi acak hingga mencari kunci tersembunyi di sekitar lemari, namun usahanya selalu berakhir dengan kegagalan. Rasa frustrasi mulai menggerogoti harapannya. Ia yakin,
Informasi penting terkait sengketa lahan mungkin tersimpan aman di balik pintu besi itu. Suatu sore, saat Ratri memiliki lebih banyak waktu luang dan berpura-pura membersihkan ruang kerja Pak Harjo agar kehadirannya tidak menimbulkan kecurigaan, matanya tertuju pada sebuah figura foto yang berdiri di atas meja kerja. Foto itu tampak sedikit usang, dan ketika Ratri mengangkatnya, ia merasakan ada sesuatu yang terselip di baliknya. Dengan hati-hati, ia melepaskan bagian belakang figura dan menemukan sebuah foto lama yang warnanya sudah mulai pudar. Foto itu menampilkan Pak Harjo yang terlihat jauh lebih muda, mungkin seusia dengan ayahnya dulu. Ia berdiri tegak di samping seorang pria parubaya yang memiliki senyum ramah dan tatapan mata yang teduh. Latar belakang foto itu adalah sebuah bangunan tua yang tampak familiar bagi Ratri. Setelah berpikir keras dan mengingat-ingat setiap sudut desa, ia menyadari bahwa bangunan itu sangat mirip dengan bekas kantor kepala desa lama, yang sudah lama tidak digunakan dan terletak tidak jauh dari lahan yang menjadi sumber sengketa. Rasa ingin tahu Ratri melonjak. Ada apa dengan foto ini? Siapa pria yang berdiri di samping Pak Harjo? Mengapa foto ini disembunyikan? Dengan jari-jari gemetar, Ratri membalik foto itu. Di bagian belakang, dengan tulisan tangan yang rapi, tertera sebuah nama, kartu, dan sebuah tanggal yang menunjukkan beberapa tahun sebelum masalah sengketa lahan ini mencuat ke permukaan. Ratri menyimpan foto itu dengan hati-hati di dalam saku gaunnya. Ia merasa penemuan ini mungkin memiliki kaitan yang signifikan dengan perjuangan warga desa. Ia berencana untuk segera menunjukkan foto itu kepada Arya pada pertemuan rahasia mereka berikutnya. Sementara itu, di luar tembok rumah mewah Pak Harjo, Arya dan warga desa tidak tinggal diam. Berdasarkan informasi awal yang diberikan Ratri, mereka mulai bergerak aktif mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah, mencari saksi-saksi yang bisa menguatkan klaim mereka, dan menyusun petisi yang akan mereka ajukan kepada pihak berwenang. Semangat perjuangan mereka kembali membara. Secercah harapan muncul setelah sekian lama mereka merasa terpojok dan putus asa. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan kecil secara diam-diam di rumah-rumah warga, merapatkan barisan dan menyusun strategi perlawanan yang lebih terorganisir. Namun, pergerakan warga desa yang semakin solid tidak luput dari pantauan pihak perkebunan. Orang-orang suruhan Pak Harjo mulai melakukan intimidasi dan ancaman terhadap warga yang dianggap sebagai penggerak utama perlawanan. Beberapa kali, Arya dan tokoh masyarakat lainnya mendapatkan peringatan keras untuk menghentikan aksi mereka, bahkan ada yang mengalami tindakan kekerasan ringan. Ketegangan di desa semakin terasa, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Warga desa semakin bersatu dalam menghadapi tekanan, namun rasa takut dan cemas juga tidak bisa mereka sembunyikan. Di dalam rumah mewah, Ratri merasakan perubahan sikap yang signifikan pada Pak Harjo. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya, sering melamun dengan tatapan kosong, dan terkadang tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Ratri merasakan ada beban pikiran berat yang sedang dipikul suaminya, sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat darinya. Suatu malam, saat Ratri sedang berjalan melewati ruang kerja Pak Harjo, ia tidak sengaja mendengar percakapan telepon suaminya. Pintu ruangan itu tidak tertutup rapat, dan Ratri yang sedang menuju dapur mendengar suara Pak Harjo yang meninggi, penuh amarah dan kekhawatiran. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka semakin berani dan terorganisir. Lakukan apa saja yang perlu untuk menghentikan mereka. Jangan sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ratri tidak bisa mendengar dengan jelas siapa lawan bicara Pak Harjo di ujung telepon. Namun nada suara suaminya yang penuh tekanan dan ancaman semakin memperkuat keyakinannya bahwa perjuangan warga desa mulai mengancam posisi dan kekuasaan Pak Harjo. Setelah percakapan telepon itu berakhir, Ratri melihat Pak Harjo keluar dari ruang kerjanya dengan wajah tegang dan merah padam. Ia sama sekali tidak menyadari kehadiran Ratri yang berdiri tak jauh dari sana, membeku karena ketakutan dan kekhawatiran. Peristiwa itu semakin memantapkan tekad Ratri untuk membantu Arya dan warga desa. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan ketidakadilan yang sedang terjadi. Informasi sekecil apapun yang ia dapatkan bisa menjadi kunci untuk membalikkan keadaan.
Pada pertemuan rahasia berikutnya dengan Arya di bawah rindangnya pohon mangga di ujung perkebunan, Ratri menunjukkan foto lama yang ia temukan. Arya tampak terkejut dan matanya membulat saat melihat foto itu. "Pria ini," ujar Arya dengan nada terkejut sambil menunjuk pria yang berdiri di samping Pak Harjo dalam foto. "Ini Pak Karto. Beliau adalah mantan kepala desa sebelum ayah saya menjabat. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan adil, sangat dihormati oleh warga desa." Ratri dan Arya saling bertukar pandang, merasakan firasat bahwa foto ini menyimpan rahasia penting. Mengapa Pak Harjo menyimpan foto ini? Apa hubungannya dengan Pak Karto dan sengketa lahan yang sedang mereka hadapi? Tanggal yang tertulis di belakang foto ini. Lanjut Arya sambil membaca tulisan tangan yang tertera di sana. Beberapa tahun sebelum masalah sengketa ini mulai mencuat ke permukaan. Ini bukan kebetulan. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada waktu itu yang menjadi akar dari semua ini. Mereka berdua sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hubungan antara Pak Harjo dan Pak Karto, serta menyelidiki peristiwa apa yang terjadi pada tanggal yang tertera di foto. Jejak tersembunyi di ruang kerja Pak Harjo telah membuka babak baru dalam perjuangan mereka. Mereka merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun bahaya yang mengintai mereka juga semakin nyata, seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti langkah mereka. Penemuan foto Pak Harjo bersama seorang pria bernama Karto memberikan secercah harapan baru bagi Ratri dan Arya. Mereka menyadari bahwa kunci dari sengketa lahan yang rumit ini mungkin terkubur dalam hubungan masa lalu antara Pak Harjo dan mantan kepala desa yang dihormati itu. Keduanya sepakat untuk membagi tugas. Arya akan menggali informasi di desa, sementara Ratri akan terus mencari petunjuk di dalam rumah mewah Pak Harjo. Arya, dengan semangat baru, mulai bergerak di antara para sesepuh desa dan orang-orang yang mengenal baik almarhum Pak Karto. Ia mengunjungi rumah-rumah sederhana, duduk berbincang dengan para lansia yang menyimpan tentang masa lalu desa. Dengan sabar dan penuh hormat, ia mendengarkan cerita-cerita tentang kepemimpinan Pak Karto yang jujur dan adil, bagaimana ia selalu membela hak-hak warganya, dan bagaimana ia disegani oleh seluruh masyarakat. Dari percakapan demi percakapan, Arya mengumpulkan kepingan-kepingan informasi yang semakin mengarah pada perselisihan antara Pak Karto dan Pak Harjo di masa lalu. Beberapa saksi mata mengingat adanya ketegangan terkait rencana pembangunan sebuah kompleks industri besar di atas lahan yang sebagian besar merupakan tanah pertanian milik warga. Pak Karto, sebagai kepala desa saat itu, dengan tegas menolak rencana tersebut karena dianggap merugikan masyarakat. Namun, pengusaha muda yang ambisius, yang tak lain adalah Harjo Muda, terus berusaha melobi dan menekan Pak Karto untuk menyetujui rencananya. Informasi ini bagai benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ratri dan Arya semakin yakin bahwa akar dari sengketa lahan saat ini terletak pada konflik yang belum terselesaikan antara Pak Harjo dan Pak Karto. Mereka menduga ada rahasia besar yang disembunyikan, sesuatu yang mungkin terjadi setelah Pak Karto meninggal dunia yang memungkinkan Pak Harjo untuk melancarkan aksinya merebut tanah warga. Sementara Arya berjuang mencari kejelasan di tengah masyarakat desa, Ratri kembali melakukan penyelidikan di ruang kerja Pak Harjo. Ia merasa terpanggil untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik pintu terkunci itu. Dengan kunci cadangan yang selalu ia sembunyikan dengan hati-hati, ia menyelinap masuk ruangan itu setiap kali Pak Harjo tidak ada di rumah. Fokus utamanya kali ini adalah lemari besi kecil yang kokoh. Ia membawa beberapa peralatan sederhana yang ia pinjam dari Pak Jono, salah satu pekerja perkebunan yang diam-diam bersimpati pada perjuangan warga dan merasa iba melihat penderitaan Ratri. Dengan jantung berdebar-debar, Ratri mencoba berbagai cara untuk membuka kunci kombinasi lemari besi itu. Ia mencoba mengingat-ingat angka-angka penting yang mungkin diketahui Pak Harjo, seperti tanggal lahir atau tanggal pernikahan mereka, meskipun pernikahan itu tidak didasari cinta. Namun, semua usahanya sia-sia. Akhirnya, dengan sedikit nekat dan berbekal tutorial sederhana yang ia lihat secara daring, Ratri mencoba mencongkel kunci lemari besi itu menggunakan peniti dan penjepit rambut. Butuh waktu yang cukup lama, dengan keringat dingin membasahi pelipisnya.
Namun akhirnya ia mendengar bunyi klik kecil yang menandakan bahwa pintu lemari besi itu terbuka. Dengan tangan gemetar, Ratri membuka pintu lemari besi itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa bundel dokumen yang tampak penting, tersusun rapi di dalam map-map berwarna coklat. Ada surat-surat perjanjian yang sudah usang, peta-peta tanah dengan tanda tangan dan stempel kuno, serta catatan-catatan keuangan yang detail. Di antara semua dokumen itu, ada satu bundel yang terlihat lebih tua dan terpisah dari yang lain. Ratri mengambilnya dengan hati-hati, merasakan beratnya kertas-kertas itu di tangannya. Setelah membacanya dengan seksama, Ratri merasakan kejutan yang luar biasa. Dokumen-dokumen itu ternyata adalah salinan perjanjian kerjasama antara Pak Harjo dan Pak Karto terkait proyek pembangunan di masa lalu. Namun, ada satu pasal yang ditandai dengan tinta merah dan garis bawah tebal yang sangat mencurigakan. Pasal itu menyebutkan tentang pengalihan hak atas sebagian besar lahan pertanian milik warga kepada perusahaan Pak Harjo dengan harga yang jauh di bawah pasaran dan tanpa persetujuan resmi dari para pemilik tanah yang sah. Ratri juga menemukan beberapa lembar surat yang tampak seperti surat keberatan dari Pak Karto kepada Pak Harjo terkait pasal kontroversial tersebut. Dalam surat-surat yang ditulis dengan nada tegas dan penuh kekecewaan itu, Pak Karto dengan jelas menolak untuk menandatangani perjanjian yang dianggapnya sangat merugikan warganya dan melanggar prinsip keadilan yang selama ini ia junjung tinggi. Namun, tidak ada catatan lebih lanjut yang menjelaskan bagaimana akhir dari perselisihan tersebut. Penemuan ini bagai kepingan terakhir dari puzzle yang selama ini hilang. Ratri menduga kuat bahwa perselisihan sengit antara Pak Harjo dan Pak Karto terkait perjanjian licik inilah yang menjadi akar dari masalah sengketa lahan yang terjadi saat ini. Mungkin saja, setelah Pak Karto meninggal dunia secara mendadak beberapa waktu kemudian, Pak Harjo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan aksinya, menggunakan perjanjian yang belum disahkan itu sebagai dasar untuk mengklaim tanah warga. Ratri segera menghubungi Arya dan memberitahukan penemuan penting ini. Mereka berdua merasakan keyakinan yang semakin kuat bahwa kebenaran akan segera terungkap. Dokumen-dokumen ini bisa menjadi bukti yang tak terbantahkan di tangan warga desa untuk melawan kesewenang-wenangan Pak Harjo. Namun, kesadaran akan risiko yang mereka hadapi juga semakin meningkat. Jika Pak Harjo sampai mengetahui bahwa Ratri telah menemukan dan membaca dokumen-dokumen rahasia ini, kemarahannya pasti akan tak terkendali. Ia mungkin akan melakukan segala cara untuk merebutnya kembali, bahkan mungkin membahayakan keselamatan Ratri dan semua orang yang terlibat dalam upaya mengungkap kebenaran ini. Ratri dan Arya sepakat untuk bertindak dengan sangat hati-hati. Mereka membuat salinan digital dan fisik dari semua dokumen penting yang ditemukan dan menyimpannya di tempat yang aman dan terpisah. Mereka juga berencana untuk segera melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang sangat terpercaya dan memiliki pemahaman hukum untuk membahas langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Sementara itu, di rumah mewah, Pak Harjo semakin menunjukkan perubahan sikap yang mengkhawatirkan. Ia seringkali terlihat gelisah, mudah tersinggung, dan sering melamun dengan tatapan kosong. Ia juga mulai memperketat pengawasan di sekitar rumah dan perkebunan, memasang lebih banyak kamera pengawas dan mempekerjakan lebih banyak satpam. Ratri merasakan aura ketakutan dan kecemasan yang terpancar dari suaminya, seolah ia sedang menyembunyikan rahasia besar dan takut kebohongannya akan terbongkar. Suatu malam, saat Ratri sedang mempelajari salinan dokumen-dokumen yang ia temukan di kamarnya, Pak Harjo tiba-tiba masuk dengan langkah tergesa-gesa dan wajah tegang. "Apa yang sedang kamu sembunyikan?" tanyanya dengan nada curiga, matanya meneliti setiap sudut kamar dengan tajam. Ratri dengan cepat menyembunyikan dokumen-dokumen itu di bawah selimut. "Tidak ada apa-apa, Pak," jawabnya gugup, berusaha mempertahankan ketenangan meskipun jantungnya berdebar kencang. "Saya hanya sedang membaca buku." Pak Harjo mendekat dengan langkah mengancam, rahangnya mengeras. "Buku apa?" tanyanya lagi dengan tatapan menusuk yang membuat Ratri merasa seperti tertangkap basah. Dengan terpaksa, Ratri menunjukkan buku novel yang memang sedang ia baca beberapa hari terakhir. Pak Harjo merebut buku itu dari tangannya dan memeriksanya dengan seksama, membolak-balik halamannya seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. Setelah beberapa saat,
Ia mengembalikan buku itu dengan kasar ke atas meja. "Jangan macam-macam, Ratri," ujarnya dengan suara rendah dan mengancam. Matanya memperingatkan. "Jangan coba-coba ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu adalah istriku, dan tugasmu adalah melayani saya di rumah ini." Ancaman Pak Harjo membuat rasa takut Ratri semakin besar. Namun di saat yang sama, juga semakin membulatkan tekadnya untuk mengungkap kebenaran dan membela keadilan. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Masa lalu yang terkubur kini mulai menampakkan jejaknya. Dan Ratri bersama Arya siap untuk menggali lebih dalam. Meskipun bahaya mengintai di setiap langkah mereka, dan konsekuensinya bisa sangat fatal. Ancaman dingin Pak Harjo bagai hembusan angin malam yang menusuk tulang, semakin memantapkan tekad Ratri untuk bertindak cepat dan cermat. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahaya tidak hanya mengintai warga desa, tetapi juga dirinya sendiri. Bersama Arya dan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi, mereka sepakat untuk menyusun rencana yang matang untuk mengungkap kebenaran dan melawan kesewenang-wenangan Pak Harjo yang semakin merajalela. Pertemuan rahasia itu diadakan di sebuah gubuk reot yang terletak di tengah perkebunan karet yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk perkebunan kelapa sawit dan mata-mata yang mungkin mengawasi. Selain Ratri dan Arya, hadir pula Pak Hasan, seorang mantan guru sekolah dasar yang disegani karena kebijaksanaannya dan memiliki pemahaman dasar tentang hukum, serta beberapa perwakilan warga yang menjadi korban langsung dari sengketa lahan. Wajah mereka menyimpan jejak keputusasaan namun juga harapan yang membara. Di bawah rembulan sabit yang samar, Ratri dengan hati-hati mengeluarkan salinan dokumen-dokumen perjanjian kerjasama antara Pak Harjo dan Pak Karto yang ia temukan di lemari besi. Pak Hasan dan perwakilan warga lainnya mempelajari lembaran-lembaran kertas itu dengan seksama. Cahaya senter menjadi penerang di tengah kegelapan gubuk. Mereka terkejut dan geram melihat pasal-pasal yang jelas-jelas merugikan warga dan menguntungkan pihak Pak Harjo. "Ini bisa menjadi bukti awal yang sangat kuat," ujar Pak Hasan dengan nada serius setelah membaca beberapa pasal krusial dalam perjanjian tersebut. Terutama pasal tentang pengalihan hak atas tanah warga dengan harga yang tidak masuk akal dan tanpa persetujuan resmi dari pemilik sah. Ini jelas cacat hukum dan bisa menjadi dasar gugatan. Arya menambahkan informasi yang berhasil ia kumpulkan dari para sesepuh desa. Kisah-kisah tentang integritas Pak Karto dan penolakannya terhadap rencana pembangunan Pak Harjo di masa lalu semakin memperkuat dugaan adanya permainan kotor di balik sengketa ini. Kombinasi antara bukti tertulis dan kesaksian lisan ini mulai merangkai gambaran yang lebih utuh tentang akar permasalahan yang selama ini tersembunyi. Mereka sepakat bahwa langkah selanjutnya adalah mengumpulkan lebih banyak bukti pendukung dan mencari saksi-saksi yang berani untuk memberikan keterangan. Mereka juga berencana untuk mencari bantuan hukum dari seorang pengacara yang memiliki reputasi baik, berani melawan kekuatan besar, dan tidak mungkin disuap oleh kekuasaan dan kekayaan Pak Harjo. Ratri, meskipun diliputi rasa takut, menawarkan diri untuk terus mencari informasi tambahan di dalam rumah Pak Harjo. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai istri memberikan akses yang lebih besar ke lingkungan suaminya, meskipun risiko yang harus ia tanggung sangat besar. "Saya akan mencoba mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana Pak Harjo membangun kekuasaan dan pengaruhnya di desa ini," ujar Ratri dengan tekad yang bulat, meskipun suaranya sedikit bergetar. "Mungkin ada jejak-jejak lain, hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar." Rencana mereka memang terjal dan penuh dengan potensi bahaya. Namun semangat kebersamaan dan harapan akan tegaknya keadilan memberikan mereka kekuatan dan solidaritas. Mereka tahu bahwa melawan seorang pengusaha kaya dan berkuasa seperti Pak Harjo bukanlah perjuangan yang mudah. Namun mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka bertekad untuk berjuang sampai titik darah penghabisan demi hak dan martabat warga desa. Sementara mereka merancang strategi, Pak Harjo di rumah mewah itu semakin menunjukkan perubahan sikap yang mengkhawatirkan. Ia menjadi lebih tertutup, jarang berbicara dengan Ratri, dan seringkali terlihat murung dan gelisah. Ia juga sering menerima panggilan telepon misterius yang membuatnya tegang dan marah setelahnya. Ratri merasakan aura kegelapan dan rahasia yang semakin pekat menyelimuti suaminya,
Dan ia khawatir hal itu akan menjadi ancaman besar bagi perjuangan mereka. Suatu malam yang sunyi, Ratri secara tidak sengaja melihat Pak Harjo bertemu dengan beberapa pria asing berbadan tegap di ruang kerjanya. Mereka berbicara dengan suara pelan namun penuh intonasi ancaman dan intimidasi. Ratri tidak bisa mendengar dengan jelas isi percakapan mereka. Namun ia merasakan aura kekerasan dan kekuasaan yang kuat terpancar dari pertemuan itu. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Keesokan harinya, kabar buruk mulai beredar di desa. Beberapa warga yang aktif dalam gerakan perlawanan menerima ancaman yang lebih serius. Bahkan ada salah satu rumah tokoh masyarakat yang dilempari batu pada tengah malam, menciptakan ketakutan dan keresahan di antara warga. Meskipun demikian, semangat perlawanan mereka tidak padam, justru semakin berkobar karena merasa terintimidasi. Ratri merasa semakin bersalah dan bertanggung jawab atas situasi yang dihadapi warga. Ia tahu bahwa informasi yang ia berikan telah memicu pergerakan ini, dan kini mereka menghadapi risiko yang lebih besar. Ia merasa harus melakukan sesuatu yang lebih konkret dan berani untuk membantu mereka keluar dari situasi sulit ini. Dalam kegelisahannya, pikiran Ratri kembali tertuju pada lemari besi di ruang kerja Pak Harjo. Ia memiliki firasat kuat bahwa masih ada rahasia lain yang tersimpan di sana, sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Ia bertekad untuk mencoba membukanya sekali lagi. Kali ini dengan lebih hati-hati dan menggunakan pengetahuannya tentang mekanisme kunci yang ia pelajari saat berhasil membukanya pertama kali. Dengan keberanian yang dipaksakan dan jantung berdebar kencang, Ratri kembali menyelinap ke ruang kerja Pak Harjo saat suaminya sedang keluar rumah untuk urusan yang tidak jelas. Ia membawa beberapa alat yang lebih lengkap dan mencoba membuka kembali lemari besi itu dengan penuh konsentrasi. Setelah beberapa kali mencoba dan memutar kombinasi angka dengan sabar, ia kembali mendengar bunyi klik lembut yang membangkitkan harapan dan rasa kemenangan kecil. Di dalam lemari besi, tersembunyi di balik tumpukan dokumen-dokumen lama yang berdebu, Ratri menemukan sebuah amplop coklat tebal yang tidak bertanda. Dengan rasa penasaran yang memuncak dan firasat yang tidak enak, ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lembar foto Polaroid yang tampak buram dan sebuah surat tulisan tangan yang dilipat rapi. Foto-foto itu menampilkan Pak Harjo bersama beberapa pejabat daerah dan tokoh-tokoh penting lainnya dalam berbagai acara dan pertemuan yang tampak tidak resmi dan mencurigakan. Namun, ada satu foto yang membuat mata Ratri membelalak dan jantungnya mencelos. Foto itu menampilkan Pak Harjo sedang memberikan sejumlah uang tunai yang cukup banyak kepada Pak Karto di sebuah tempat yang tampak sepi dan tersembunyi. Ekspresi wajah Pak Karto dalam foto itu terlihat sangat tidak nyaman, tertekan, dan terpaksa menerima uang tersebut. Surat tulisan tangan itu ternyata adalah draft surat dari Pak Karto kepada seorang teman dekatnya, yang menceritakan tentang tekanan dan intimidasi yang terus-menerus ia terima dari Pak Harjo terkait proyek pembangunan dan pengalihan lahan. Pak Karto juga menulis tentang kekhawatirannya yang mendalam akan keselamatan dirinya dan keluarganya, karena ia terus menolak permintaan Pak Harjo yang tidak bermoral. Surat itu tidak pernah dikirim dan masih berupa draft yang belum selesai. Penemuan ini bagai bom waktu yang siap meledak. Ratri menyadari bahwa Pak Harjo mungkin telah melakukan tindakan suap dan intimidasi, bahkan mungkin lebih dari itu, untuk melancarkan rencana jahatnya. Foto dan surat ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat untuk mengungkap kejahatannya di mata hukum dan masyarakat. Ratri segera menghubungi Arya dan menceritakan penemuan terbarunya dengan suara bergetar. Mereka berdua merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi rapat. Namun bahaya yang mengintai mereka juga semakin nyata dan mengancam. Mereka harus bertindak dengan sangat hati-hati, strategis, dan berani untuk menggunakan bukti-bukti ini secara efektif dan membawa keadilan bagi warga desa. Rencana yang terjal kini membentang semakin curam di hadapan mereka. Namun dengan tekad yang membara dan kebersamaan yang solid, mereka siap menghadapi segala rintangan yang menghadang. Penemuan foto dan draft surat Pak Karto memberikan suntikan semangat baru bagi Ratri dan Arya. Mereka merasa seperti telah menemukan kunci yang selama ini hilang untuk membuka tabir kejahatan Pak Harjo. Namun, di balik rasa lega itu, terselip kewaspadaan yang mendalam.
Mereka menyadari bahwa bukti-bukti ini sangat berharga dan harus ditangani dengan sangat hati-hati agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau malah membahayakan mereka. Mereka sepakat untuk mempercayakan foto dan surat wasiat yang belum terkirim itu kepada Pak Hasan. Sebagai seorang mantan pendidik yang dihormati dan memiliki pemahaman dasar tentang hukum, Pak Hasan dianggap sebagai sosok yang paling tepat untuk menyimpan dan memberikan nasihat mengenai langkah hukum yang harus mereka ambil. Pak Hasan dengan seksama setiap detail dalam foto dan surat itu, kerutan di dahinya semakin dalam seiring dengan pemahamannya akan potensi kejahatan yang mungkin dilakukan Pak Harjo. Ia berjanji akan mencari seorang pengacara yang berani, memiliki integritas tinggi, dan tidak gentar menghadapi kekuasaan Pak Harjo. Sementara itu, Ratri harus kembali menjalani rutinitasnya sebagai istri seorang bos kelapa sawit yang kaya raya. Di balik topeng kepatuhan dan ketenangan, ia menyimpan rahasia besar yang bisa mengguncang kehidupan suaminya dan dirinya sendiri. Sikap Pak Harjo semakin hari semakin tidak menentu. Ia menjadi lebih mudah marah, seringkali tanpa alasan yang jelas, dan tatapan matanya selalu menyimpan kecurigaan terhadap Ratri. Ia mulai membatasi kebebasan Ratri untuk keluar rumah, bahkan untuk sekadar berjalan-jalan di sekitar perkebunan. "Kamu tidak perlu pergi kemana-mana lagi, Ratri," ujar Pak Harjo suatu sore dengan nada dingin dan otoriter saat Ratri hendak pergi ke taman. "Tetaplah di rumah dan urus semua keperluan rumah tangga. Tidak ada yang penting di luar sana untukmu." Ratri merasakan dirinya semakin terisolasi, terkurung dalam kemewahan yang terasa seperti penjara. Ia merindukan kebebasannya untuk bergerak dan berinteraksi, dan ia merasa bersalah karena tidak bisa berbuat lebih banyak untuk membantu Arya dan warga desa yang sedang berjuang saat ini. Rasa frustrasi dan ketidakberdayaan mulai menghantuinya. Suatu sore yang remang-remang, saat Ratri sedang duduk termenung di taman belakang rumah, Arya datang menemuinya secara diam-diam, menyelinap di antara rimbunnya tanaman hias. Wajahnya terlihat tegang dan penuh kekhawatiran. Ia membawa kabar buruk yang semakin mempercepat denyut jantung Ratri. Beberapa warga yang menjadi saksi kunci dalam sengketa lahan mulai mendapatkan ancaman yang lebih serius. Bahkan, salah satu saksi penting diintimidasi secara fisik oleh orang-orang yang tidak dikenal. "Kita harus segera bertindak, Ratri," bisik Arya dengan nada cemas, matanya menatap Ratri dengan penuh harap. "Saya khawatir keselamatan mereka benar-benar terancam. Pak Harjo pasti tahu kita sedang mengumpulkan bukti." Ratri merasakan gelombang kepanikan menghantam dirinya. Ia tahu betul watak suaminya. Pak Harjo adalah orang yang tidak akan segan-segan melakukan apa saja untuk melindungi kepentingan dan kekuasaannya. Mereka harus segera menemukan cara untuk menghentikan teror ini sebelum terjadi hal yang lebih buruk. "Pak Hasan sedang mengurus semuanya," jawab Ratri mencoba menenangkan Arya, meskipun suaranya sedikit bergetar karena rasa takut yang juga ia rasakan. "Dia sedang mencari pengacara yang berani dan bisa kita percaya untuk membantu kita membawa kasus ini ke jalur hukum." Namun, Arya merasa waktu mereka semakin sempit. Ia memiliki rencana sendiri, sebuah tindakan yang lebih berisiko, namun dalam keputusasaannya ia yakini bisa memberikan hasil yang lebih cepat dan melindungi warga desa. "Saya akan menemui Pak Harjo langsung," ujar Arya dengan nada tegas dan mata yang berapi-api. "Saya akan mencoba berbicara dengannya, memintanya untuk menghentikan semua intimidasi ini dan mempertimbangkan kembali tindakannya." Ratri terkejut dan cemas mendengar rencana nekat Arya. Ia tahu betul betapa keras kepala dan kejamnya Pak Harjo. Konfrontasi langsung hanya akan membahayakan keselamatan Arya, dan mungkin juga memicu tindakan yang lebih brutal dari pihak Pak Harjo. "Jangan, Arya. Itu terlalu berbahaya," seru Ratri cemas, meraih lengan pemuda itu. "Pak Harjo tidak akan mendengarkanmu. Ia hanya akan semakin marah dan mungkin menyakitimu." Namun, Arya sudah mengambil keputusan bulat. Dalam benaknya, ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan sesuatu yang nyata dan segera untuk melindungi warga desa yang sudah terlalu lama menderita. Malam itu, tanpa sepengetahuan Ratri, Arya memberanikan diri pergi menemui Pak Harjo di rumah mewahnya. Ratri menunggu dengan gelisah di kamarnya,
Hatinya dipenuhi firasat buruk dan kecemasan yang tak tertahankan. Beberapa jam kemudian, Arya kembali dengan wajah babak belur, sudut bibirnya robek, dan matanya memancarkan amarah yang membara. Dia tidak mau mendengarkan satu kata pun, ujar Arya dengan suara parau dan penuh luka. Dia bahkan mengancam saya dan keluarga saya. Dia bilang, kalau saya tidak berhenti ikut campur, saya akan menyesal seumur hidup. Ratri merasa hancur dan bersalah melihat kondisi Arya. Ia merasa dialah yang bertanggung jawab, karena telah melibatkan pemuda itu dalam masalah yang begitu berbahaya ini. Konfrontasi langsung dengan Pak Harjo ternyata tidak membuahkan hasil positif. Justru semakin memperburuk situasi dan meningkatkan risiko bagi semua orang yang terlibat. Keesokan harinya, Ratri melihat Pak Harjo keluar rumah dengan wajah dingin dan tatapan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Ada aura gelap yang mengelilinginya, seolah ia sedang merencanakan sesuatu yang buruk dan mengerikan. Firasat Ratri semakin kuat bahwa ia harus bertindak sebelum terlambat. Tanpa berpikir panjang dan didorong oleh rasa tanggung jawab serta kemarahan yang memuncak, Ratri memutuskan untuk menghadapi Pak Harjo secara langsung. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng kepatuhan dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia harus menunjukkan kepada suaminya bahwa ia tidak takut dan akan melawan kesewenang-wenangan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Saat Pak Harjo kembali ke rumah pada sore hari, Ratri sudah menunggunya di ruang tamu. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, dengan tatapan mata yang penuh keberanian dan tekad yang membara. Jauh berbeda dengan nada bicara dan sikapnya selama ini yang selalu lembut dan menghindari konfrontasi. "Kita perlu bicara, Pak," ujar Ratri dengan suara yang lantang dan tegas, memecah keheningan rumah yang biasanya dingin dan tanpa emosi. Pak Harjo terkejut dan menghentikan langkahnya melihat perubahan drastis pada sikap istrinya. Ia menatap Ratri dengan tatapan menyelidik, mencoba membaca apa yang sedang terjadi di benak wanita muda itu. "Bicara tentang apa?" tanyanya dengan nada meremehkan, berusaha merendahkan keberanian Ratri yang baru muncul. "Tentang semua kebohongan, manipulasi, dan ketidakadilan yang telah Anda lakukan selama ini," jawab Ratri tanpa gentar. Matanya menatap langsung ke mata suaminya. "Saya tahu semuanya, Pak Harjo. Saya tahu tentang perjanjian itu, tentang Pak Karto, dan tentang semua cara kotor yang Anda lakukan untuk merebut tanah warga." Pak Harjo terdiam sejenak. Ekspresinya perlahan berubah dari keterkejutan menjadi dingin dan mengancam. Konfrontasi yang selama ini tertunda akhirnya tak terhindarkan. Ratri telah mengambil langkah berani yang akan menentukan nasibnya, nasib Arya, dan nasib seluruh warga desa yang telah lama menderita di bawah kekuasaan suaminya. Mendengar tuduhan tegas Ratri yang mengguncang fondasi kekuasaannya, wajah Pak Harjo mengeras seperti batu. Sebuah tawa sinis yang merendahkan keluar dari bibirnya, mencoba meruntuhkan keberanian istrinya yang baru tumbuh. "Kamu tahu apa, Ratri, gadis kecil?" tanyanya dengan nada mencemooh yang menusuk. "Kamu hanyalah seorang anak bawang yang tidak mengerti seluk-beluk dunia bisnis dan kekuasaan yang sesungguhnya. Jangan coba-coba bermain api dengan urusan orang dewasa yang jauh di atas kemampuanmu." "Saya memang tidak memiliki pengalaman dalam bisnis kotor dan manipulasi seperti Anda, Pak Harjo," balas Ratri dengan suara yang tetap tenang namun mengandung keyakinan yang tak tergoyahkan. "Tapi saya memiliki hati nurani yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya tahu betul bahwa Anda telah merampas hak-hak orang lain demi keuntungan pribadi Anda." Dengan keberanian yang semakin mengalir dalam dirinya, Ratri kemudian membeberkan semua informasi yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Ia menceritakan tentang perjanjian kerjasama yang mencurigakan dengan almarhum Pak Karto, taktik intimidasi dan ancaman yang ditujukan kepada warga desa, hingga penemuan foto suap dan draft surat wasiat Pak Karto yang menjadi bukti nyata kejahatan suaminya. Selama Ratri berbicara, wajah Pak Harjo semakin pucat pasi. Matanya yang biasanya memancarkan arogansi kini dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Dari mana? Dari mana kamu mendapatkan semua informasi ini?" tanya Pak Harjo dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan kepanikannya di balik nada intimidasi yang mulai melemah. "Itu bukan urusan Anda, Pak Harjo," jawab Ratri tegas,
menatap suaminya tanpa gentar. Yang terpenting adalah saya tahu kebenarannya. Dan saya tidak akan lagi tinggal diam menyaksikan ketidakadilan ini. Pak Harjo mencoba membantah setiap tuduhan yang dilayangkan Ratri. Ia berusaha memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa semua tindakan yang ia lakukan adalah demi kemajuan dan pembangunan desa, sebuah narasi palsu yang selama ini ia gunakan untuk menutupi ambisi pribadinya. Namun, Ratri tidak lagi terpedaya oleh kata-kata manis dan retorika kosong suaminya. Ia telah melihat sendiri bukti-bukti kejahatannya yang tak terbantahkan. "Cukup, Pak Harjo," potong Ratri dengan nada suara yang meninggi, menunjukkan ketidakpercayaan dan kejijikannya. "Semua kebohongan dan kepalsuan Anda akan segera terungkap di hadapan hukum." Amarah Pak Harjo akhirnya meledak seperti gunung berapi yang memuntahkan lahar panas. Ia membentak Ratri dengan kata-kata kasar dan penuh ancaman, mencoba menakut-nakuti istrinya agar menarik kembali semua tuduhannya dan kembali tunduk di bawah kekuasaannya. "Kamu pikir kamu bisa melawan saya, Ratri?" bentaknya, urat-urat lehernya menegang. "Saya bisa melakukan apa saja di desa ini. Kamu dan ibumu akan menyesal seumur hidup karena telah berani menentang saya dan mengusik ketenangan saya." Namun, ancaman Pak Harjo yang biasanya membuat Ratri gemetar ketakutan kini tidak lagi mempan. Keberanian dan tekadnya untuk membela kebenaran telah mengalahkan rasa takutnya. Ia telah mengambil keputusan yang tidak bisa diubah dan siap menghadapi segala konsekuensinya. "Anda salah besar, Pak Harjo," balas Ratri dengan tatapan mata yang berani dan penuh keyakinan. "Saya tidak lagi takut pada ancaman Anda. Saya akan berjuang untuk keadilan bagi warga desa, meskipun saya harus kehilangan segalanya yang Anda berikan." Pertengkaran sengit mereka semakin memanas, memenuhi rumah mewah itu dengan aura kemarahan dan ketegangan yang mencekam. Pak Harjo mencoba merebut bukti-bukti yang telah dikumpulkan Ratri, namun Ratri dengan sigap menghindar, melindungi informasi berharga itu dengan nyawanya sendiri. Tiba-tiba, suara ketukan keras dan berulang kali di pintu depan memecah kebisingan pertengkaran mereka yang memekakkan telinga. Pak Harjo terdiam membeku. Wajahnya yang merah padam kini terlihat panik dan pucat. Ratri juga terkejut dengan kedatangan tiba-tiba itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan secercah harapan bahwa keadilan akan segera datang. Salah satu pembantu rumah tangga dengan wajah ketakutan membuka pintu. Beberapa orang polisi berpakaian seragam lengkap masuk ke dalam rumah dengan langkah tegap dan wajah serius. Di belakang mereka, tampak sosok Pak Hasan yang berdiri tegak dan seorang pengacara yang tidak dikenal Ratri namun auranya memancarkan keyakinan dan profesionalisme. "Kami dari kepolisian," ujar salah satu polisi berpangkat inspektur dengan nada tegas dan berwibawa. "Kami datang untuk melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, dan intimidasi yang melibatkan Bapak Harjo." Pak Harjo terkejut dan kehilangan kata-kata. Wajahnya semakin pucat seperti mayat. Ia menatap Ratri dengan tatapan penuh amarah, pengkhianatan, dan ketidakpercayaan. Ratri membalas tatapan itu dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia tidak menyesal sedikitpun atas apa yang telah ia lakukan. Pak Hasan kemudian menjelaskan secara singkat kepada polisi tentang bukti-bukti yang mereka miliki, termasuk salinan perjanjian kerjasama yang mencurigakan, foto suap yang tak terbantahkan, dan draft surat wasiat Pak Karto yang mengungkapkan ketakutannya. Polisi mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan Pak Hasan, dan mulai melakukan penggeledahan di sekitar rumah mewah Pak Harjo untuk mencari bukti-bukti tambahan. Ratri merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa menyelimuti dirinya melihat polisi bertindak cepat dan profesional. Kebohongan dan kejahatan Pak Harjo akhirnya mulai terungkap di hadapan hukum. Perjuangannya selama ini, meskipun penuh risiko dan ketakutan, ternyata tidak sia-sia. Pak Harjo mencoba melawan penangkapan, menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya, dan bahkan mencoba menyuap beberapa petugas polisi dengan kekayaan dan pengaruhnya. Namun, para penegak hukum itu tidak bergeming sedikit pun. Mereka bertindak sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku. Setelah melakukan penggeledahan dan mengumpulkan bukti-bukti yang dianggap cukup,
polisi akhirnya membawa Pak Harjo keluar dari rumah mewahnya dengan tangan diborgol. Ratri menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Lega karena keadilan mulai ditegakkan, namun juga ada rasa sedih dan kecewa yang mendalam terhadap pria yang pernah menjadi suaminya dan telah menghancurkan begitu banyak kehidupan. Saat Pak Harjo digiring keluar rumah, ia sempat menoleh ke arah Ratri dengan tatapan penuh dendam dan amarah yang membara. Ratri tidak menghindar atau merasa takut. Ia menatap balik suaminya dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia tidak menyesal sedikit pun dan siap menghadapi segala konsekuensi dari tindakannya. Malam itu, rumah mewah yang biasanya terasa dingin dan tanpa kehangatan kini terasa sunyi dan kosong tanpa kehadiran Pak Harjo. Ratri duduk di ruang tamu bersama ibunya yang datang dengan tergesa-gesa setelah mendengar kabar penangkapan Pak Harjo dari Pak Hasan. Ibunya memeluk Ratri erat. Air mata haru dan bangga membasahi pipinya. "Kamu telah melakukan hal yang benar, Nak," ujar ibunya dengan suara bergetar dan penuh kelegaan. "Ayahmu pasti akan sangat bangga melihat keberanianmu." Ratri tersenyum haru. Air mata juga mengalir di pipinya. Perjuangannya memang belum berakhir. Masih banyak hal yang harus ia lakukan untuk membantu warga desa mendapatkan kembali hak-hak mereka. Namun, ia yakin bahwa dengan kebenaran dan keadilan di pihak mereka, mereka akan menang. Kebohongan dan keserakahan Pak Harjo telah terungkap, dan kini saatnya untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga desa yang telah lama menderita. Penangkapan Pak Harjo menjadi babak baru dalam perjuangan warga desa. Berita itu menyebar dengan cepat, membawa kelegaan dan harapan bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Arya dan tokoh masyarakat lainnya segera bergerak, mengumpulkan dukungan dan mempersiapkan langkah hukum selanjutnya dengan bantuan pengacara yang telah disiapkan Pak Hasan. Ratri menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Ia menceritakan semua yang ia ketahui kepada polisi dan pengacara, memberikan detail tentang perjanjian mencurigakan, intimidasi, dan bukti-bukti lain yang ia temukan. Keberanian Ratri untuk mengungkap kebenaran menginspirasi banyak warga untuk ikut bersuara dan memberikan kesaksian mereka. Proses hukum berjalan cukup panjang dan melelahkan. Pak Harjo mencoba berbagai cara untuk menghindari hukuman, mulai dari menyewa pengacara mahal hingga mencoba menyuap pihak berwenang. Namun, bukti-bukti yang kuat dan kesaksian yang solid dari para korban membuat posisinya semakin terpojok. Selama proses persidangan, Ratri harus menghadapi tatapan penuh kebencian dari Pak Harjo setiap kali mereka bertemu di ruang sidang. Namun, ia tidak gentar. Ia berdiri tegak dan memberikan kesaksian dengan jujur dan berani. Arya selalu hadir di setiap persidangan, memberikan dukungan moral kepada Ratri dan para korban lainnya. Hubungan antara Ratri dan Arya semakin dekat karena perjuangan bersama ini. Mereka menemukan kenyamanan dan kekuatan dalam kebersamaan. Setelah melalui serangkaian persidangan yang menegangkan, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Pak Harjo terbukti bersalah atas berbagai tindak pidana, termasuk penipuan, pemalsuan dokumen, dan intimidasi. Ia dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama dan aset-asetnya disita untuk mengganti kerugian para korban. Keputusan pengadilan disambut dengan sukacita oleh warga desa. Keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Tanah yang selama ini dirampas secara tidak sah akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Ratri merasa lega dan bahagia melihat keadilan ditegakkan. Perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia telah berhasil membebaskan dirinya dari pernikahan yang tidak bahagia dan membantu warga desa mendapatkan kembali hak-hak mereka. Setelah kasus Pak Harjo selesai, Ratri memutuskan untuk meninggalkan rumah mewah itu. Ia tidak ingin lagi tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Ia kembali ke rumah sederhananya bersama ibunya, memulai hidup baru dengan hati yang lebih ringan. Hubungan Ratri dengan Arya semakin berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman seperjuangan. Mereka saling mencintai dan mendukung. Arya selalu ada di sisi Ratri, memberikan kekuatan dan kebahagiaan. Beberapa waktu kemudian, Ratri dan Arya menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh kehangatan. Mereka memulai hidup baru bersama di desa itu, membangun masa depan yang lebih baik dengan cinta dan keadilan sebagai landasannya.
Ratri kembali mengajar di sekolah dasar, mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak desa. Arya kembali mengelola lahan pertanian keluarganya, mengembangkan usaha pertanian yang adil dan berkelanjutan. Desa itu perlahan bangkit kembali setelah terlepas dari cengkeraman kekuasaan Pak Harjo. Warga kembali hidup rukun dan damai, membangun kembali komunitas mereka dengan semangat kebersamaan. Ratri menyadari bahwa keputusannya untuk menikahi Pak Harjo, meskipun awalnya terasa pahit dan penuh pengorbanan, ternyata membawanya pada jalan untuk menemukan kebenaran, keadilan, dan cinta sejati. Ia tidak menyesali masa lalunya karena masa lalu itulah yang telah membentuknya menjadi wanita yang kuat dan berani. Cahaya keadilan akhirnya bersinar terang di desa itu, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ratri dan Arya menjadi simbol harapan bagi warga desa, bukti bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang pada akhirnya. Setelah badai kekuasaan Pak Harjo mereda, desa itu perlahan mulai menata kembali kehidupannya. Luka-luka lama mulai mengering, meskipun bekasnya akan tetap menjadi pengingat akan masa kelam yang pernah mereka alami. Semangat gotong royong kembali tumbuh subur. Warga bahu-membahu membangun kembali apa yang sempat rusak dan hilang. Ratri dan Arya menjadi bagian penting dari proses pemulihan ini. Ratri, dengan ketulusan hatinya, kembali mengabdikan diri sebagai guru di sekolah dasar. Ia mengajar dengan penuh semangat, menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberanian kepada generasi muda. Ia ingin anak-anak didiknya tumbuh menjadi individu yang memiliki integritas dan tidak takut untuk membela kebenaran. Arya, dengan keuletannya, kembali mengelola lahan pertanian keluarganya. Ia tidak hanya fokus pada hasil panen, tetapi juga menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan adil bagi para pekerja. Ia ingin menunjukkan bahwa kemajuan tidak harus dicapai dengan merugikan orang lain. Rumah sederhana Ratri kembali dipenuhi dengan tawa dan kehangatan, terutama setelah ia dan Arya menikah. Pernikahan mereka menjadi simbol kemenangan cinta dan keadilan. Upacara yang sederhana namun sakral itu dihadiri oleh keluarga, teman-teman, dan seluruh warga desa yang ikut berbahagia atas bersatunya dua hati yang telah berjuang bersama. Ibu Ratri kini bisa tersenyum dengan tulus. Beban hidup yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Ia melihat putrinya bahagia dan dicintai, dan ia merasa tenang karena keadilan telah ditegakkan untuk mendiang suaminya. Meskipun Pak Harjo telah dijebloskan ke penjara, bayangan masa lalu terkadang masih menghantui Ratri. Namun, kehadiran Arya di sisinya selalu memberikan kekuatan dan ketenangan. Mereka saling menguatkan dan belajar dari pengalaman pahit yang pernah mereka alami. Suatu sore, saat Ratri dan Arya sedang duduk di beranda rumah mereka, menikmati secangkir teh hangat, Arya menggenggam tangan Ratri dengan lembut. "Kamu tahu, Ratri," ujar Arya dengan tatapan penuh kasih, "apa yang kamu lakukan dulu adalah tindakan yang sangat berani. Kamu mempertaruhkan segalanya untuk keadilan." Ratri tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang benar, Arya. Saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan karena keberanianmu itu, banyak hal berubah," lanjut Arya. "Desa kita bisa kembali seperti dulu, bahkan mungkin lebih baik. Dan kita bisa bersama." Ratri menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Ia merasa damai dan bahagia. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk menikahi Pak Harjo, yang awalnya terasa seperti mimpi buruk, justru membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Beberapa waktu kemudian, Ratri dan Arya mendapat kabar bahwa aset-aset Pak Harjo yang disita telah digunakan untuk mengganti kerugian warga desa. Tanah-tanah yang dulu dirampas kini kembali ke tangan pemiliknya yang sah. Air mata haru dan syukur mengalir di pipi banyak warga. Keadilan benar-benar telah ditegakkan. Desa itu merayakan kemenangan ini dengan sederhana namun meriah. Mereka mengadakan acara syukuran, berbagi makanan, dan bernyanyi bersama. Ratri dan Arya menjadi tamu kehormatan dalam acara tersebut. Mereka dianggap sebagai pahlawan yang telah membawa perubahan positif bagi desa mereka. Namun,
Ratri tidak pernah merasa dirinya sebagai pahlawan. Ia hanya merasa telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai manusia. Ia percaya bahwa setiap orang berhak atas keadilan dan kebenaran. Kehidupan di desa itu kembali berjalan normal. Namun ada satu hal yang berbeda. Warga kini lebih solid dan berani untuk bersuara jika terjadi ketidakadilan. Mereka belajar dari pengalaman pahit masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ratri dan Arya terus berkontribusi bagi kemajuan desa. Ratri fokus pada pendidikan, sementara Arya mengembangkan pertanian dan memberdayakan petani lokal. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukti bahwa cinta dan keadilan bisa membawa perubahan yang besar. Meskipun masa lalu kelam itu tidak akan pernah benar-benar terlupakan, namun cahaya keadilan telah membuka jalan bagi harapan dan kebahagiaan di desa itu. Ratri, yang dulu terpaksa menikahi seorang aki-aki demi melunasi utang, kini telah menemukan cinta sejati dan menjadi bagian dari perubahan positif bagi komunitasnya. Ia telah menata kembali kehidupannya, membangun masa depan yang lebih cerah bersama orang yang dicintainya di tanah kelahirannya. Kehidupan Ratri dan Arya kini dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian. Rumah sederhana mereka menjadi pusat kebahagiaan, tempat mereka berbagi cerita, tawa, dan impian untuk masa depan. Cinta yang tumbuh di tengah perjuangan kini bersemi dengan indah, memberikan kekuatan dalam setiap langkah mereka. Ratri semakin menikmati perannya sebagai seorang guru. Ia melihat benih-benih harapan tumbuh di mata anak-anak didiknya. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang akan menjadi bekal mereka di masa depan. Ia ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berani, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Arya semakin sukses mengembangkan pertanian keluarganya. Ia menerapkan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan dan memberikan upah yang layak kepada para pekerja. Ia menjadi contoh bagi petani lain di desa, menginspirasi mereka untuk mengelola lahan dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Desa itu semakin maju dan berkembang. Dengan keadilan yang telah ditegakkan, warga memiliki semangat baru untuk membangun ekonomi dan sosial. Mereka membentuk koperasi, mengembangkan usaha kecil, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Rasa saling percaya dan gotong royong semakin kuat. Ratri dan Arya aktif dalam kegiatan komunitas. Mereka menjadi penggerak perubahan positif, memberikan ide-ide kreatif dan memotivasi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mereka menjadi teladan bagi pasangan muda lainnya, menunjukkan bahwa cinta sejati bisa berjalan beriringan dengan perjuangan untuk kebaikan bersama. Suatu hari, Ratri merasakan ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih mudah lelah dan sering mual di pagi hari. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ia mendapatkan kabar bahagia. Ia mengandung anak Arya. Kabar kehamilan Ratri membawa sukacita yang luar biasa bagi keluarga dan seluruh warga desa. Mereka menantikan kehadiran anggota keluarga baru yang akan semakin mempererat ikatan persaudaraan di antara mereka. Ibu Ratri tidak bisa menyembunyikan air mata harunya. Ia bahagia melihat putrinya akan segera menjadi seorang ibu. Arya sangat bahagia mendengar kabar kehamilan Ratri. Ia semakin sayang dan perhatian kepada istrinya. Ia berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik. Mereka berdua mulai mempersiapkan kedatangan buah hati mereka dengan penuh cinta dan antusiasme. Selama masa kehamilan, Ratri tetap aktif mengajar meskipun harus mengurangi jam kerjanya. Ia senang berbagi pengalamannya dengan para ibu hamil lainnya di desa. Arya selalu setia mendampingi Ratri dalam setiap pemeriksaan ke dokter, dan selalu memastikan istrinya dalam keadaan sehat dan bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. Kandungan Ratri semakin membesar. Seluruh desa ikut menantikan kelahiran bayi mereka. Mereka mengadakan acara doa bersama untuk keselamatan Ratri dan bayinya. Akhirnya, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Ratri melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Tangisan pertama sang bayi disambut dengan air mata bahagia dan ucapan syukur dari Ratri, Arya, dan seluruh keluarga.
Kelahiran putra mereka semakin melengkapi kebahagiaan Ratri dan Arya. Mereka menamai putra mereka dengan nama yang memiliki arti harapan dan keadilan. Anak itu tumbuh menjadi sumber cinta dan inspirasi bagi mereka. Ratri dan Arya mendidik putra mereka dengan nilai-nilai yang mereka yakini: kejujuran, keadilan, keberanian, dan kasih sayang. Mereka ingin putra mereka tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Kehidupan Ratri kini terasa sempurna. Ia memiliki suami yang mencintainya, seorang putra yang menjadi pelita hidupnya, dan sebuah komunitas yang solid dan penuh harapan. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya yang pahit, karena masa lalu itulah yang telah menuntunnya pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Benih harapan yang dulu hampir padam kini telah tumbuh subur di tanah kelahirannya. Ratri, yang dulu hanya seorang gadis desa yang terpaksa menikahi seorang aki-aki, kini telah menjadi simbol kekuatan, keadilan, dan cinta sejati bagi seluruh desanya. Ia telah menemukan kebahagiaannya bukan dari kekayaan, melainkan dari ketulusan hati dan perjuangan untuk kebaikan bersama. Waktu terus bergulir, membawa perubahan dan kemajuan bagi desa yang dulunya terbelenggu oleh kekuasaan Pak Harjo. Putra Ratri dan Arya tumbuh menjadi anak yang cerdas, periang, dan memiliki hati yang mulia, mewarisi nilai-nilai luhur dari kedua orang tuanya. Ratri dan Arya tidak hanya fokus pada kebahagiaan keluarga mereka sendiri, tetapi juga terus aktif berkontribusi bagi kemajuan desa. Ratri semakin mengembangkan metode mengajarnya, berinovasi agar anak-anak didiknya tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berempati. Ia mengadakan kegiatan-kegiatan sosial di sekolah, menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sejak dini. Arya semakin dikenal sebagai petani muda yang sukses dan visioner. Ia tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mengembangkan agrowisata di lahan pertaniannya, menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa. Ia juga aktif dalam organisasi petani, memperjuangkan hak-hak petani kecil dan mempromosikan pertanian yang adil dan berkelanjutan di tingkat regional. Desa itu semakin makmur dan harmonis. Warga memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya persatuan dan gotong royong. Mereka bahu-membahu membangun infrastruktur desa, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan melestarikan budaya lokal. Generasi muda tumbuh dengan semangat optimisme dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Ratri dan Arya sering berbagi pengalaman masa lalu mereka dengan para pemuda desa, menceritakan tentang perjuangan melawan ketidakadilan dan pentingnya keberanian untuk membela kebenaran. Mereka ingin kisah mereka menjadi pelajaran dan inspirasi bagi generasi penerus. Suatu malam, saat Ratri dan Arya sedang menemani putra mereka belajar, sang anak bertanya tentang masa lalu desa mereka. "Ibu, ayah," tanya anak itu dengan polos, "dulu desa kita seperti apa sebelum menjadi seperti sekarang?" Ratri dan Arya saling bertukar pandang. Kemudian dengan penuh kasih mereka menceritakan tentang masa-masa sulit di bawah kekuasaan Pak Harjo, tentang ketakutan dan keputusasaan yang pernah melanda desa. Mereka juga menceritakan tentang keberanian warga yang bersatu melawan ketidakadilan, dan peran Ratri dalam mengungkap kebenaran. Anak mereka mendengarkan dengan saksama, matanya memancarkan kekaguman dan rasa bangga terhadap orang tuanya. "Jadi, ibu adalah pahlawan?" tanya anak itu dengan nada kagum. Ratri tersenyum lembut. "Bukan, Nak. Ibu hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membela kebenaran dan keadilan." Arya menambahkan, "Yang penting adalah kita tidak pernah menyerah dan selalu solid dalam menghadapi kesulitan. Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Percakapan malam itu menjadi momen penting bagi keluarga mereka. Ratri dan Arya menyadari bahwa warisan terbesar yang bisa mereka berikan kepada putra mereka dan generasi mendatang bukanlah kekayaan materi, melainkan warisan nilai-nilai luhur tentang keberanian, keadilan, dan kasih sayang. Tahun-tahun berlalu, putra Ratri dan Arya tumbuh menjadi pemuda yang berintegritas dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan,
dan menjadi agen perubahan positif di lingkungannya. Ratri dan Arya merasa bangga melihat putra mereka mewarisi semangat perjuangan mereka. Desa itu terus berkembang menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Mereka berhasil membangun masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Kisah perjuangan mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan akan pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan dan kekuatan cinta dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Ratri, yang dulu terpaksa menikahi seorang aki-aki demi menyelamatkan keluarganya, kini telah menemukan kebahagiaan sejati dan menjadi bagian dari sejarah perubahan positif di desanya. Ia telah membuktikan bahwa bahkan dari pilihan yang sulit dan penuh pengorbanan, kebaikan dan keadilan akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar.